Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk XAUUSD ya, setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat di hari kemarin, terutama di pagi harinya ya kan, itu dia kan naik kurang lebih sampai membuat high baru ya. Itu di 2100 berapa? 148. Kalau di sini high-nya 146, tapi ada beberapa broker yang high-nya itu sampai 2148. Dan ini adalah ATH yang baru ya untuk gold ini sendiri di tahun 2023 ini gitu teman-teman. Kemudian kalau kalian ada follow Telegram ya di Jurnal Trading ID ya, itu kalian akan lihat kalau di sini pada saat gold membuat ATH yang baru ya, itu kita ada share juga extension Fibo resisten ya di sini. Jadi kalau kita perhatikan extension Fibo ini itu ditarik dari level harga. Kalau kalian mau lihat di sini, oke. Jadi untuk extension Fibo itu kita tarik dari sini di time frame daily, oke. Nah, dari daily ini kita ambil itu di bagian swing height yang ada di sini, di kurang lebih di 2006 ya kan swing height-nya. Kemudian swing low yang terakhir itu di 1931 gitu teman-teman. Nah, dari sini ya kita tarik akan menemukan area Fibo kurang lebih di harga 2133 sampai 2155 gitu. Nah, ini kita coba tarik Fibonya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kita menemukan area tersebut gitu menggunakan Fibo extension ini. Nah, area ini itu adalah Fibo extension pertama yang kita jadikan sebagai area resisten untuk gold ini sendiri. Resisten kedua itu ada di 2200 ya sampai 2235. Kemudian resisten ketiga itu ada di 2262 ya sampai 22682 gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang dia punya rejection cukup bagus ya, kurang lebih di level harga 2135 ini atau di Fibo 261.8 ya. Dan saat ini pun kalau kita perhatikan dari candle daily yang kemarin ya, di sini itu kurang bagus untuk bullish atau untuk buyer itu sendiri. Jadi kenapa? Kalau kita lihat ini ada rejection cukup bagus ya. Ini dia sebenarnya itu ngambil likuidasi gitu. Likuidasi dari level harga kurang lebih 2070-an ya, naik sampai 2146 ini ya. Ini adalah mengambil likuiditas harga gitu atau likuidasi gitu, supaya order yang ada, pending order yang ada di atas ini itu terambil semua gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ya di open interest data ya yang kemarin itu kita bahas, OI data ini kalau kita perhatikan ini kan yang masih 1 Desember ya, hari Jumat kemarin gitu, karena hari Senin belum update, nanti jam 12 siang baru update gitu. Kalau kita lihat di sini angka 2100 ya, itu kan cukup banyak nih peminatnya ya kan, sampai kurang lebih di level harga 2035 gitu. Terus kemudian kalau kita perhatikan lagi di 2045 itu juga ada ya kan. Jadi area-area ini itu adalah pending order dari big player yang sudah naruh nih di harga segini, makanya dijemput dulu, itu dinamakan likuiditas gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu teknik market untuk apa ya, mencari keuntungan ya dari si pemain besar itu sendiri gitu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya begitu. Nanti kalau untuk detailnya kita akan buatkan khusus videonya ya, tapi saya mau buat video dulu mengenai cara entry zona ya, lanjutan dari JTSC nantinya gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita bahas mengenai chart hari ini dan potensi pergerakannya. Oke, jadi kalau dari daily candle kemarin memang kurang bagus untuk bullish ya. Dan ini kalau kita perhatikan ini dia membentuk bullish bearish engulfing untuk daily-nya di time frame di time frame daily. Yang dimana harga candle yang kemarin itu closing di bawah harga candle opening di hari Jumat kemarin gitu, tanggal 1 Desember gitu teman-teman. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, untuk hari ini pun
harganya ini open di bawah pivot level gitu. Jadi kalau kita lihat menggunakan pivot level, oke di sini. Nah, untuk area pivot levelnya itu ada di level harga kurang lebih dari 2047 ya, sampai kurang lebih di 2082. Ini untuk area pivotnya gitu. Nah, area pivot ini kan dia ada median ya. Mediannya itu kurang lebih untuk pivotnya ada di 2064 gitu teman-teman. Nah, artinya selama harga berada di bawah level ini ya, sampai 2080 itu harga itu masih condong untuk melakukan penurunan ke bawah lagi gitu. Ke bawah sampai mana? Nah, kalau kita lihat lagi, kita ambil dari bagian support resistennya dia. Yang pertama itu dari S1 itu di 1984 ya. Kemudian S2 nya itu ada di 1939, lalu S3 nya itu ada di 1857 gitu. Karena ini adalah support ya buy intraday ya untuk S1 sampai S3 berserta dengan daily pivotnya. Jadi memang tidak heran kalau range penurunannya itu cukup lebar ya, atau cukup dalam gitu. Sama halnya untuk resisten ya. Resisten itu untuk R1 ada di 2110. Kemudian resisten R2 itu di 2192 dan sampai kurang lebih di 2236 gitu. Nah, sebenarnya paling memungkinkan itu adalah begitu dia break dari pivot level ini atau di atas 2080 ya, itu dia akan condong untuk retest kembali ke level harga 2100 gitu teman-teman di sini. Karena seperti yang kita bahas atau diskusikan di channel Telegram, kalau si gold ini masih bullish ya untuk high time frame-nya. Jadi yang koreksi ini adalah lower time frame dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Kalau patokan saya pribadi ya, kalau kalian melihat di sini untuk daily ya, untuk weekly ya, itu ada di level harga 19910 ya, 1990 ya, atau 1990. Kalau harganya ini bisa closing di bawah 1990 ya, baru bisa dikatakan gold ini mulai ada retracement atau rejection untuk turun ke bawah lagi gitu. Tapi selama dia masih bertahan di atas 1990 ya, artinya gold ini masih masih akan melakukan retest kembali ke level 2100 ya, atau bahkan ke 2150 sampai 2200 kembali gitu. Itu untuk gold itu sendiri gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari SNR monthly, nah monthly-nya ini ya selama di atas 1990 itu artinya masih uptrend gitu teman-teman ya, dan akan memberikan kenaikan yang lebih tinggi lagi di kedepannya, di kemudian harinya gitu. Tapi let's see aja bagaimana ya, soalnya kalau kita lihat dari monthly yang bulan Desember ini di tanggal 5 ini juga dia ada bearish pressure ya, atau pressure dari seller itu sendiri, dan memang ini cukup kuat sih kalau kita lihat ya gitu, sampai dia membentuk kurang lebih di sini adalah gravestone doji gitu untuk monthly candle-nya gitu. Nah, kalau untuk hari ini movement-nya ya, jadi kalau di bawah pivot level artinya kita masih fokus untuk selling point ya sampai 2082. Kemudian di atas 2082 kita baru fokus untuk buy lagi dengan target di 2110 gitu. Nah, kemudian untuk intraday mapping, nah ini yang kalau kita bahas kemarin kan ada yang di high volume zone ya di video mingguan gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan harganya juga sedang berada di channeling bullish ya. 1, 2, 3 ya kan. Jadi dia itu tertata rapi di bullishnya dia, channeling bullishnya dia. Nah, untuk yang ini kalau kita perhatikan ini udah break dari channelingnya dia, jadi channeling uptrendnya dia gitu teman-teman. Artinya dia itu potensi untuk melanjutkan penurunan lebih lanjut lagi ya, selama dia di bawah channeling uptrend ini gitu. Nah, kalau dari intraday mapping itu dia dari 2037 ya sampai 2051 ini kan ada zona kalau kalian perhatikan. Nah, zona ini akan jadi patokan kita untuk intraday hari ini gitu.
selama di bawah 2050 ya sampai 2080, kalau by pivot ya, itu dia masih kategorinya adalah downtrend gitu untuk intraday-nya gitu. Jadi terutama di 2050 gitu yang saya perhatikan ya. Jadi selama dia belum bisa nembus dari high volume zone ini ya, berarti pergerakannya masih condong ke bawah dengan target di mana? Di 2020 low yang kemarin di sini sampai terendahnya itu di 2007, 2001 dan 1990 sampai 1984 gitu. Oke, jadi ini target-target untuk gold hari ini gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari DXY ini sendiri ya. Nah, ini untuk DXY. Jadi kalau kita perhatikan dari DXY sendiri memang untuk lower time frame-nya ya, seperti 1 jam ini itu sudah mulai uptrend kembali, tapi belum bisa break dari 103.65 ya. Jadi masih agak was-was untuk DXY ini sendiri. Lalu kalau kita ukur di sini DXY sudah coba untuk membentuk trend line ya, dimana dia itu berusaha terjaga di atas trend line ini sendiri untuk DXY-nya. Lalu kalau kita perhatikan untuk DXY selama dia berada di atas 103.13 ya di sini, selama dia di atas ini itu masih bullish untuk lower time frame dia gitu. 4 jam juga terlihat udah mulai uptrend ya. Cuma kalau untuk 4 jam ini sendiri itu dia butuh break dari 140 gitu baru bisa dikategorikan sebagai uptrend. Tapi kalau untuk 1 hours ya karena dia sudah chots di sini ya. Jadi untuk 4 jam, untuk 1 jam ini untuk lower time frame itu sudah tergolong bullish untuk DXY. Yang penting dia harus mempertahankan level di harga 103.13 ini gitu teman-teman. Baru dia akan coba untuk melanjutkan uptrendnya kembali dan dites ke 104.062 gitu. Oke. Jadi mungkin ini ya untuk pembahasan kita hari ini. Oh ya, kita mau lihat juga untuk news hari ini ya. Oke, untuk hari ini itu ada news dari USD itu mulai dari jam 21.45 ya. Kemudian jam 10 malam ya. Itu yang 21.45 itu ada S&P Global Service. Kemudian untuk jam 10 malam itu ada ISM non manufacturing PMI ya. Ya sama yang manufacturing price. Kemudian untuk yang jam 10 lagi itu ada job opening gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari forecastnya memang dari 50.6 ke 50.8 ini bagus untuk DXY ya, untuk S&P nya. Kemudian kalau dari ISM nya itu kurang ini bagus juga dari 51.8 ke 52 ya. Nah ini untuk yang manufacturing price nya belum ada forecast, jadi kita lihat langsung nanti data aktualnya itu bagaimana. Lalu kalau untuk job opening ini kalau kita perhatikan agak menurun ya, agak terkoreksi sedikit datanya itu dari 9.553 ke 9.350 gitu. Ini kurang bagus gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar hasilnya mix, tapi kalau untuk data yang 2145 ini bisa ngangkat DXY lagi, jadi masih ada potensi gold ini melakukan penurunan terlebih dahulu gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi stay tune aja untuk kalian ya. Untuk kalian yang belum follow up atau subscribe di channel Telegram Jonah Trading ID, silahkan di subscribe ya. Untuk linknya itu ada di deskripsi video ini gitu teman-teman. Karena kita share semuanya ya yang ada di market pada saat dia sedang runningnya, dan update-update lainnya itu di channel Telegram Jonah Trading ID itu teman-teman. Kita diskusikan di sana semua. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.